Hi. How's working from home? How's studying from home? It sucks, right? I know. It's been over 3 months now since the virus first outbroke. It is quite devastating, and it is quite overwhelming for all of us. Some of us had to lose our jobs, our family, and even our lives. But the question is, are you going to let the virus beat you and turn you into a more miserable person? A more miserable sorry ass? Or are you going to fight, hold your head up high, and be a better and stronger person? It's all in your hands now. So, daripada kalian bosan di rumah, bekerja, belajar, dan akhirnya kalian tidak produktif, lebih baik kalian tetap tune in di channel ini and learn that English is easy with Kang Guru Rangga. Keep tuning in. Hi, my name is Rangga Siddhartha. Welcome to my channel Kang Guru Rangga. Long live less. Learn effectively, smarter. Before we start, as usual, please allow me to thank you for visiting my channel and also for watching my videos. I guess it's been a while since I uploaded my last video. So, kali ini kita akan belajar mengenai COVID Dictionary, atau istilah-istilah yang populer yang seringkali digunakan selama pandemik. Nah, apa aja istilah-istilah itu? Yuk, kita simak berikutnya. Pada COVID Dictionary versi Kang Guru Rangga, kita akan belajar istilah-istilah yang tentunya adalah istilah-istilah asing yang seringkali populer digunakan pada saat pandemik. Nah, apa yang ada pada urutan pertama? Tentunya kalian seringkali mendengar kata swab test, atau yang seringkali salah diucapkan swab test. Nah, kata swab merupakan istilah medis, di mana swab memiliki arti atau definisi piece of cotton or wool used for taking specimen for test. Tujuannya adalah untuk mengambil sampel yang mana digunakan untuk mendiagnosa bacterial infections yang terjadi di dalam tenggorokan, in the throat. Nah, bagaimana cara menggunakan kata swab atau swab test di dalam kalimat? Coba perhatikan contoh berikut ini. A person who undergoes a swab test will feel discomfort and will have the urge to sneeze or cough. Buat kalian yang mungkin selama pandemi harus mudik, kalian tentu mengenal istilah isolasi mandiri atau karantina. Yes, the next list we have self-quarantine or self-isolation. Self-quarantine or self-isolation adalah mengisolasi diri sendiri. Nah, bagaimana cara menggunakan self-quarantine atau self-isolation di dalam kalimat? Mari kita simak contoh dan definisinya di dalam kalimat. Travelers who show symptoms of COVID-19 must undergo self-isolation or self-quarantine for 14 days. Selain self-quarantine atau self-isolation, kebijakan PSBB juga mengendaki kita untuk menjauhkan diri dari kerumunan. Yes,
Istilah berikutnya yang ada pada COVID Dictionary versi Kang Guru Rangga adalah avoid crowds. Kalian bisa menggunakan kata avoid crowds dalam bentuk to avoid crowds atau avoiding crowds. Artinya, menghindarkan diri atau menjauhkan diri dari keramaian atau kerumunan. Mari kita simak cara menggunakannya di dalam kalimat. The best way to prevent community spread is by avoiding crowds or to avoid crowds. Like it or not, some people were born and blessed with better immune. So, untuk orang-orang yang seperti ini, meskipun mereka terjangkit virus corona, mereka tidak akan mempunyai atau menunjukkan gejala apapun. Sebutan yang paling cocok buat orang-orang yang terkena virus corona tapi tidak menunjukkan gejala adalah asymptomatic. Ya, kata asymptomatic mempunyai definisi tanpa gejala apapun. Simak bagaimana cara menggunakannya di dalam kalimat. Many people with coronavirus can be asymptomatic. Istilah berikutnya mungkin jarang sekali atau bahkan tidak pernah kita dengar di Indonesia. But the term, in fact, is quite popular in UK and also among teens in United States. Apa istilah itu? Istilah berikutnya adalah doom scrolling atau doom surfing. Jika kalian perhatikan pada kata doom, istilah ini seringkali digunakan dengan konotasi yang negatif. So, kata doom scrolling atau doom surfing mempunyai definisi scroll pages or surf on the internet for updating the news about coronavirus. Nah, simak bagaimana cara menggunakannya di dalam kalimat. Let's check it out. I feel sorry for Bob. He's been wasting his life on doom scrolling or doom surfing about coronavirus news. Kebijakan PSBB tentunya dirasa sangat sulit untuk diterapkan di seluruh masyarakat di seluruh dunia. Karena kita semua harus terbiasa dengan aturan-aturan baru yang ada pada PSBB. Banyak pelanggar-pelanggar yang telah melanggar aturan PSBB. Bahkan, akhir-akhir ini kalian tentu telah mendengar bahwa tenaga kesehatan di Indonesia melakukan aksi tagar Indonesia Terserah. Ya, I cannot blame them. Mereka pasti kecewa. So, istilah apa yang bisa kita pakai untuk mencerminkan orang-orang yang acuh pada PSBB? In the list, we have COVIDiot atau coronavirus. Istilah COVIDiot berasal dari kata COVID-19 dan kata idiot. Next, coronavirus. Coronavirus pun berasal dari kata moron, yang mana kalian tahu artinya, yaitu bodoh atau dungu, dan kata coronavirus. Baik kata coronavirus maupun kata COVIDiot mempunyai arti atau definisi slang insult for someone who disregards health and safety during the pandemic. Nah, mari kita simak cara menggunakan kata COVIDiot and coronavirus dalam bahasa Inggris. Let's check it out. Don't be a COVIDiot or a coronavirus by strolling around a mall without wearing a mask. Tentunya kalian sering kali mendengar istilah gloves, goggles, face mask, atau face protector. Itu adalah contoh-contoh APD di dalam bahasa Indonesia, atau kita kenal dengan alat pelindung diri yang biasanya digunakan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. Nah, di dalam bahasa Inggris, kata APD kita kenal dengan istilah PPE atau Personal Protective Equipment.
Mari kita simak bagaimana cara menggunakan kata PPE atau Personal Protective Equipment di dalam kalimat. Let's check it out. All healthcare workers must wear a personal protective equipment, or known as PPE, to reduce the exposure to the coronavirus. Jika kalian adalah orang yang aktif, selalu mengupdate berita-berita tentang corona terkini, atau kalian mungkin bisa disebut doom scrolling atau doom surfing, maka kalian telah mendengar bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan pada penderita coronavirus di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah ODP atau orang dalam pemantauan atau PDP, pasien dalam pengawasan yang cukup signifikan. Di dalam bahasa Inggris, istilah ODP, orang dalam pemantauan, kita kenal dengan PUM, Person Under Monitoring. Sedangkan kata PDP, pasien dalam pengawasan, kita kenal dengan istilah PUS, Patient Under Supervision. Mari kita simak bagaimana cara menggunakan kata PUM atau PUS di dalam sentence. Let's check it out. Indonesian government has reported a significant increase on the number of persons under monitoring PUM and patient under supervision PUS. I've been using or saying the term PSBB during the video. I've said it so many times. But do you know what that means in English? Or do you know what the term is in English? Now, di dalam bahasa Inggris, kata PSBB kita kenal dengan kata massive restrictions. Atau jika kalian menggunakan kata lockdown, kalian juga bisa gunakan kata lockdown restrictions. Kata PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, kita gunakan di dalam bahasa Inggris menggunakan istilah lockdown restrictions atau massive restrictions. Mari kita lihat bagaimana cara menggunakan kata massive restrictions di dalam kalimat bahasa Inggris. Let's find out. As massive restrictions ease everywhere, a lot of countries are preparing themselves for the new normal. Demikianlah daftar kata-kata asing atau istilah-istilah asing yang bisa kalian pelajari selama pandemi coronavirus berlangsung. Kata-kata atau istilah-istilah asing ini kita masukkan ke dalam COVID Dictionary versi Kang Guru Rangga. Jika kalian mempunyai saran atau bahkan ingin menambahkan daftar istilah asing yang kalian pelajari selama pandemi, you are free to give comments in a comment down below. Don't forget, stay safe, stay healthy, and stay productive. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Long live less, learn effectively, smarter.